hadis yang 54 dari Abdullah bin Umar, katanya Nabi SAW bersabda, hati-hati kamu, janganlah kamu kafir kembali sepeninggalku, di mana sebagian kamu membunuh, sebagian yang lain perang saudara. Jadi menurut pengertian saya, orang kafir itu bukan ditujukan kepada satu golongan, tetapi malah justru orang yang membunuh sesama manusia itu dan perang saudara itu justru di sini dikatakan itu orang kafir. Dan orang kafir yang sesungguhnya kalau menurut pengertian saya itu yang orang yang tidak beragama, artinya dia tidak percaya sama sekali kepada Tuhan. Patut kita naikkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi orang percaya. Di dalam video ini kita akan sama-sama menyaksikan di mana tentang kata kafir ini banyak sekali sering dilontarkan oleh para pemuka agama, ya, orang-orang yang mengaku dirinya beragama, bahkan paham beragama. Ya, di satu sisi seorang bapak di dalam kesaksian video berikut ini mengatakan bahwa orang-orang yang selalu mengkafir-kafirkan iman Tuhan orang lain itu adalah orang yang tidak beragama, bahkan orang yang tidak paham beragama. Bahkan mereka yang sering melakukan demikian atau mengkafir-kafirkan orang itu dilakukan di tempat-tempat umum, bahkan di tempat-tempat ibadah mereka berani mengatakan demikian. Nah, ternyata kekafiran yang dimaksud adalah bukan ditunjukkan kepada golongan agama tertentu, tetapi memang benar-benar adalah kata kafir cocoknya ditujukan kepada orang yang sama sekali tidak beragama, orang yang sama sekali tidak mengenal Tuhan. Ya, karena apa? Mereka itu kafir, mereka tidak mengerti kebenaran, mereka tidak mengerti tentang Allah, dan mereka tidak punya agama. Dalam kesaksian video berikut ini bahwa ini sangat mengedukasi dan memberkati kita semua. Apalagi yang bersaksi ini adalah ayahnya, keluarganya itu adalah guru ngaji, orang yang paham-paham beragama, teman-teman ya. Sehingga mereka berani mengatakan demikian karena mereka tahu kebenaran itu. Ya, sekali lagi bahwa ternyata ya, orang-orang yang selama ini mengkafir-kafirkan orang itu bukan orang beragama, bahkan tidak paham beragama, dengan mudah mengkafir-kafirkan orang lain. Karena itu, langsung aja teman-teman kita simak bersama-sama video berikut ini. Ceritakan dulu latar belakang saya dari keluarga saya yang itu di SD itu saya sudah belajar mengaji karena bapak saya juga guru ngaji. Dan hadis yang 54 dari Abdullah bin Umar, katanya Nabi SAW bersabda, hati-hati kamu, janganlah kamu kafir kembali sepeninggalku, di mana sebagian kamu membunuh, sebagian yang lain perang saudara. Jadi menurut pengertian saya, orang kafir itu bukan ditujukan kepada satu golongan, tetapi malah justru orang yang membunuh sesama manusia itu dan perang saudara itu justru di sini dikatakan itu orang kafir. Dan orang kafir yang sesungguhnya kalau menurut pengertian saya itu yang orang yang tidak beragama, artinya dia tidak percaya sama sekali kepada Tuhan atau kepada Allah. Dari Abu Hurairah katanya Rasulullah SAW bersabda, ada dua perkara yang manusia yang keduanya dapat menyebabkan mereka kafir. Yang pertama, mereka turunan orang mencela. Yang pertama-tama ini mencela turunan orang lain. Yang kedua, meratapi mayat. Jadi kalau kita mencela di sini sesuai dengan ajaran yang Muhammad ini, dia katakan begini, mencela turunan orang lain saja itu sudah kafir. Kemudian meratapi mayat. Nah itu, jadi kalau sekarang siapa yang mencela orang lain, yang mengkafirkan orang lain, ya berarti dia sendiri yang kafir. Nah kalau menurut ajaran Muhammad ini, saya temukan ini wanita kurang iman atau kurang taat dari Abdullah ini, katanya dari
Rasulullah SAW bersabda, wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan banyak-banyaklah istighfar, mohon ampun, karena aku melihat kebanyakan isi neraka ialah kaum wanita. Seorang wanita yang cerdas lantas bertanya, apa kesalahan kami ya Rasulullah? Makanya kami kebanyakan penghuni neraka. Jawab Rasulullah, kaum wanita suka memaki dan memungkiri jasa suami. Ini jadi pertanyaan saya di sini, apakah Nabi saya ini sudah pernah ke surga pada waktu itu? Artinya sementara saya pelajari ini, apakah Muhammad itu pernah ke surga sehingga dia bisa melihat bahwa isi surga itu hanya kebanyakan laki-laki yang isi neraka hanya perempuan kah? Nah, itu yang pertanyaan saya itu. Kemudian amal yang paling utama dari Abu Hurairah RA katanya, seorang bertanya kepada Rasulullah, amal yang bagaimanakah yang paling utama? Jawab Nabi SAW, iman kepada Allah. Tanya ini pula, kemudian kepada apa? Jawab Rasulullah, jihad sabilillah. Tanyanya pula, kemudian apa lagi? Jawab Rasulullah, haji mabrur. Yang dimaksud jihad sabilillah di sini itu, amal yang paling utama itu adalah jihad di jalan, yaitu saling mengasihi. Artinya saling mengasihi dan membantu orang-orang yang tidak berdaya, atau orang yang miskin. Kalau orangnya perlu dibantu, itu yang harusnya, itu yang sebenarnya jihad sabilillah itu. Jadi ini hadis 2412 dari Sahih Muslim. Masuk surga itu karena rahmat Allah semata Ta'ala. Dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW, sabdanya, tidak seorang pun di antara kamu yang amalnya akan dapat menyelamatkannya. Tanya seorang laki-laki, amal Anda juga begitu ya Rasulullah? Jawab beliau, ya aku juga, tetapi Allah melimpahiku dengan rahmatnya. Karena itu tambah giatlah kamu meluruskan amalmu. Ini jadi amal apapun itu tidak akan menolong untuk masuk surga kalau menurut ayat ini. Setiap para mutali yang telah memberkati melalui kesaksian-kesaksian mereka, hidup mereka telah dipulihkan, mereka dipilih Tuhan untuk menjadi berkat bagi kita semua, meneguhkan iman dan keyakinan kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua orang percaya, semua orang yang beriman kepadanya. Itu saja ya saya ucapkan. Tuhan Yesus